Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama dan yang saya banggakan seluruh teman-teman kelas API 2. Sebelumnya kami dari kelompok 7 dengan judul materi Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. Saya atas nama Dewi Sartikasari dan rekan saya Elmi Nurjani akan mempresentasikan materi kami. Sebelumnya alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari selaku hambanya dan sebagai mahasiswa. Sholawat beserta salam agar tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk pada pembahasan agama dan perannya dalam kehidupan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk pada pembahasan pertama, yaitu bagaimana fungsi agama dalam kehidupan individu. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang membuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianut. Sebagai sistem nilai, agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Dapat disaksikan dan bahkan dilihat dalam pengalaman kehidupan nyata bahwa betapa besar perbedaan antara orang beriman yang hidup menjalankan agamanya dengan orang yang tidak beragama atau acuh tak acuh kepada agamanya. Pada raut wajah orang yang hidup dengan berpegang teguh dengan keyakinan agamanya terlihat ketentraman pada batinnya, sikapnya selalu tenang, mereka tidak merasa gelisah atau cemas, kelakuan dan perbuatannya tidak ada yang menyengsarakan atau menyusahkan orang lain. Lain halnya dengan orang yang hidupnya terlepas dari ikatan agama, mereka biasanya mudah terganggu oleh kegoncangan dan suasana galau yang senantiasa menghiasi pikiran dan perasaannya. Perhatiannya hanya tertuju pada diri dan golongannya, tingkah laku dan sopan santun dalam hidup. Hidup biasanya diukur atau dikendalikan oleh kesenangan-kesenangan lahiriah yang mengacu kepada pemenuhan dan kepuasan hawa nafsu belaka. Dalam keadaan senang, di mana segala sesuatu berjalan lancar dan menguntungkannya, seorang yang tidak beragama akan terlihat gembira, senang, dan bahkan mungkin lupa daratan. Tetapi apabila ada bahaya yang mengancam, kehidupan susah, banyak problema yang harus dihadapinya, maka kepanikan dan kebingungan akan menguasai jiwanya, bahkan akan memuncak sampai kepada terganggunya kesehatan jiwanya. Bahkan lebih jauh mungkin ia akan bunuh diri atau membunuh orang lain. Pada garis besarnya, sistem nilai yang berdasarkan agama dapat memberikan individu dan masyarakat suatu perangkat sistem nilai dalam bentuk keabsahan dan pembenaran dalam mengatur sikap individu dan masyarakat tersebut. Pengaruh sistem nilai terhadap kehidupan individu karena nilai sebagai realitas yang abstrak dirasakan sebagai daya dorong atau prinsip yang menjadi pedoman hidup. Dalam realitasnya, nilai memiliki pengaruh dalam mengatur pola tingkah laku, pola pikir, maupun pola bersikap. Dilihat dari fungsi dan peran agama dalam memberikan pengaruh terhadap individu, baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi, maupun pedoman hidup, maka pengaruh yang paling penting adalah segi pembentukan kata hati. Kata hati menurut Erich Fromm dalam buku Jalaluddin adalah panggilan kembali manusia kepada dirinya. Pada diri manusia telah ada sejumlah potensi untuk memberi arah dalam kehidupannya. Potensi tersebut adalah potensi naluri, indrawi, nalar, agama, dan melalui pendekatan ini agama sudah menjadi potensi fitrah yang dibawa sejak lahir. Pengaruh lingkungan terhadap seseorang adalah memberikan bimbingan kepada potensi yang dimiliki itu. Nah, berdasarkan pendekatan ini, maka pengaruh agama dalam kehidupan individu adalah memberikan kemantapan batin, rasa bahagia, rasa berlindung, rasa sukses, dan rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat. Nah, agama dalam kehidupan individu selain menjadi motivasi dan nilai etik juga merupakan harapan. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberikan pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik
adalah melakukan sesuatu atau tindakan seorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya. Agama memiliki banyak fungsi dalam kehidupan individu dan ini dapat bervariasi tergantung pada kepercayaan, budaya, dan pengalaman pribadi dari seseorang. Nah, berikut adalah beberapa fungsi utama agama dalam kehidupan individu. Yang pertama, sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Maksudnya, agama sebagai petunjuk menjadi kerangka acuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku agar sejalan dengan keyakinan yang kita anut. Kemudian selanjutnya, agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Menurut pengamatan psikolog bahwa keadaan frustasi itu dapat menimbulkan tingkah laku keagamaan. Orang yang mengalami frustasi tidak jarang bertingkah laku aneh untuk mengatasi frustasinya. Karena seseorang gagal mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka ia mengarahkan pemenuhannya kepada Tuhan. Untuk itu ia melakukan pendekatan kepada Tuhan melalui ibadah. Karena hal tersebut dapat melahirkan tingkah laku keagamaan. Selanjutnya, agama sebagai sarana untuk memuaskan keinginan. Agama mampu memberikan jawaban atas kesukaran intelektual kognitif sejauh kesukaran itu dirasapi oleh keinginan eksistensial dan psikologis, yaitu oleh keinginan dan kebutuhan manusia akan orientasi dalam kehidupannya agar dapat menempatkan diri secara berarti dan bermakna di tengah-tengah alam semesta ini. Kemudian, agama sebagai pemenuhan spiritual. Agama dapat membantu individu memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Ini mencakup pencarian makna, tujuan hidup, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri manusia sendiri. Kemudian agama sebagai panduan moral, agama sebagai kenyamanan emosional. Kemudian agama sebagai pengarah hidup. Maksudnya agama sering memberikan pandangan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna dan memandu individu dalam mencapai tujuan spiritualnya. Kemudian fungsi agama yang selanjutnya adalah agama sebagai respon terhadap ketidakpastian. Maksudnya agama dapat memberikan kerangka kerja untuk mengatasi ketidakpastian dan kecemasan dalam kehidupan, baik itu melalui keyakinan akan takdir, rencana ilahi, atau pemahaman tentang kehidupan setelah kematian. Kemudian yang selanjutnya dan yang terakhir adalah agama sebagai pengatur sosial. Agama juga bisa berperan dalam mengatur struktur sosial dan kelembagaan seperti pernikahan, upacara pemakaman, dan sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama tertentu. Penting untuk diingat bahwa peran agama dalam kehidupan individu dapat bervariasi secara signifikan antara individu, dan tidak semua orang mengalami atau memanfaatkan agama dengan cara yang sama. Dengan demikian, sebagai makhluk sosial dan seorang hamba, belajar agama penting untuk mengembangkan pemahaman yang holistik tentang kemanusiaan, moralitas, spiritualitas, dan keberagaman budaya di dunia ini. Selain membantu dalam memenuhi bekal terbaik untuk kehidupan akhirat, juga agama membantu seseorang menjadi agen perubahan yang lebih bijaksana, toleran, dan peduli terhadap dunia di sekitarnya. Selanjutnya pada bagian B, bagaimana fungsi agama dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Agama sebagai anutan masyarakat terlihat masih berfungsi sebagai pedoman yang dijadikan sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan. Dalam prakteknya, fungsi agama dalam masyarakat ada beberapa, antara lain yang pertama itu berfungsi edukatif, yaitu para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Selanjutnya berfungsi sebagai penyelamat. Keselamatan yang diajarkan oleh agama, keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Selanjutnya berfungsi sebagai perdamaian. Mulai agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntutan agama. Selanjutnya berfungsi sebagai social control. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun kelompok. Nah, adapun ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok karena agama secara instansi merupakan norma bagi pengikutnya.
Selanjutnya, agama secara dogmatis atau ajaran mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis atau wahyu kenabian. Selanjutnya, berfungsi kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak penganutnya produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Dan yang terakhir, berfungsi sublimatif. Ajaran agama mengkhususkan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agama ukhrawi, melainkan juga bersifat duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat tulus karena Allah, merupakan ibadah. Menurut hukum Islam, agama berfungsi sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin untuk memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Selanjutnya adalah bagaimana pengaruh doa dalam kehidupan. Nah, doa tidak pernah terlepas dari nilai-nilai spiritualisme. Secara umum, doa dijumpai baik dalam kehidupan masyarakat beragama, penganut aliran kepercayaan non-agama, maupun paganisme atau animisme. Tidak terlepas dari semuanya itu, tampaknya doa ada kaitannya dengan kondisi kejiwaan manusia. Doa adalah sarana untuk memperoleh kekuatan dalam mencapai tujuan hidup yang ditunjukkan kepada Tuhan. Bagi seorang yang beriman atau seorang yang memiliki kepercayaan, doa adalah rutinitas yang senantiasa dilakukan karena menyadari sifat diri sebagai manusia yang lemah tanpa daya, kecuali hanya dari kekuatan Tuhan. Doa adalah ibadah yang agung dan amal sholih yang utama, bahkan yang merupakan esensi ibadah dan substansinya. Sebab di dalamnya orang yang meminta menampakkan ketundukan, kerendahan, kebutuhan, kefakiran, serta pengakuan atas kemampuan yang dimintai untuk mengangkat mara bahaya darinya, memberikan apa yang diminta, meraih manfaat, dan menolak mudarat. Dalam Islam, orang yang berdoa hendaknya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dan memperkenankan permohonan hamba-hambanya yang tulus. Nah, seberapa pentingkah doa dalam kehidupan kita? Perlukah kita berdoa? Ini adalah pertanyaan yang sering sekali dilontarkan oleh mereka yang enggan berdoa. Mereka yang menganggap bahwa doa itu tidaklah penting, semua permasalahan hidup itu bisa diselesaikan tanpa berdoa. Atau mereka yang menganggap belum pantas untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dosa-dosa mereka yang teramat banyak dibandingkan amal salihnya. Ini adalah persepsi yang salah dan keliru yang harus kita lenyapkan. Bahkan orang yang tidak pernah berdoa akan digolongkan dalam golongan orang-orang yang sesat. Pernahkah Anda meminta pertolongan kepada teman, tetangga, atau orang lain yang Anda kenal di saat Anda mendapatkan kesulitan hidup? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa aku itu dekat. Aku ini dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Berdoa bukanlah kebiasaan orang yang lemah, melainkan kebiasaan orang yang tahu keberadaan dirinya yang sesungguhnya. Orang yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggunakan sarana ini dengan sebaik-baiknya dan menyadari bahwa ia hanyalah makhluk yang lemah. Keberadaannya di muka bumi ini hanyalah sebesar nokta dari eksistensi jagat raya. Dengan demikian, dia sama sekali tidak berani berlaku sombong, apalagi kepada Sang Pencipta. Banyak orang yang berdoa dan terus berdoa, baik dari pagi hingga malam berdoa. Keinginan saat itu hanyalah satu, ia ingin permintaannya segera terkabulkan. Namun waktu demi waktu berlalu, ternyata apa yang ia minta dalam berdoa belum juga terwujud. Pikiran mulai goyah, dalam hatinya timbul berbagai pertanyaan. Kenapa doaku tidak juga dikabulkan? Apakah Allah mendengarkan doaku? Hati-hati, jangan sampai pikiran kita terkotori dengan prasangka yang negatif, prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdoa kita butuh kesabaran dan iman yang kuat. Jangan sampai kita berpikir doa kita tidak didengarkan, apalagi tidak dikabulkan. Apapun yang kita doakan, asalkan itu untuk kebaikan bagi diri kita ataupun orang lain, semua itu akan kembali kepada kita. Tidak ada kerugian apapun jika kita berdoa, meskipun ada kalanya doa kita itu tidak terlaksana seperti apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara sendiri dalam mengabulkan doa-doa hambanya. Tahapan-tahapan dalam pengabulan doa itu ada 3 cara, yaitu yang pertama, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan.
karena boleh jadi apa yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk kita, maka Allah akan terlebih dahulu mengabulkan apa yang kita butuhkan. Kemudian doa-doa kita akan disimpan pahalanya di akhirat kelak sebagai investasi tambahan ibadah kita. Kemudian yang ketiga, diganti dengan yang lain, misalnya dihindari dari musibah atau bahaya. Yang harus kita perhatikan adalah bukan hanya berdoa saja, tapi harus diiringi dengan ikhtiar. Karena doa tanpa usaha adalah sia-sia, dan usaha tanpa doa itu adalah bohong. Jadi keduanya haruslah beriringan dan sejalan. Dan setelah semua itu terlaksana dengan baik, maka yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Kita sebagai seorang hamba hanya dituntun berdoa dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat prosesnya, bukan hasilnya. Karena hasil itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Syukron jazakul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.